Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang materi kecepatan yang nanti akan saling berkaitan dengan jarak dan waktu. Dan nanti untuk lebih jelasnya kita akan membahas terlebih dahulu apa pengertian dari kecepatan, pengertian dari jarak, dan pengertian dari waktu, dan bagaimana ketiganya bisa saling berkaitan sampai nanti kita akan menyelesaikan contoh soal-soalnya. Baik, yang pertama itu ada jarak, adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Kemudian ada kecepatan, adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat atau lambat suatu benda berpindah dari titik A ke titik B. Kemudian ada waktu, adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Nah, hubungan ketiganya dapat kita ambil, yaitu kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, di mana pi adalah simbol dari kecepatan, yaitu diambil dari kata veloitas, dan s simbol dari jarak yang diambil dari kata space, dan t adalah simbol dari waktu yang diambil dari kata time. Nah, dari hubungan ketiganya dapat kita ambil rumus, yaitu jarak berbanding kecepatan dikali waktu, di mana turunan rumus-rumusnya yaitu S atau jarak sama dengan kecepatan dikali T atau waktu, Pi sama dengan S per T, dan T sama dengan S per Pi. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba selesaikan soal latihan berikut ini. Jarak Jakarta-Bandung adalah 195 km jika ditempuh menggunakan mobil dengan kecepatan 65 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Nah, langkah yang pertama kita urutkan terlebih dahulu. Diketahui jarak tempuhnya itu 195 km dengan kecepatan 65 km per jam. Kemudian yang ditanyakannya itu waktu yang dibutuhkan. Kita jawab, rumusnya itu sama dengan T sama dengan S dibagi Pi, atau jarak dibagi kecepatan, sama dengan jaraknya itu 195 per 65, sama dengan jawabannya itu 3. Nah, jadi kesimpulannya itu, jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut yaitu 3 jam. Nah, cukup mudah ya, jadi teman-teman tinggal menerapkan rumusnya ke dalam konsep soal yang ada. Dan untuk lebih jelasnya kita coba soal berikutnya. Kita ke soal yang kedua. Misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 150 km per jam di jalan tol yang lurus. Jika waktu tempuhnya 120 detik, berapa panjang lintasannya? Di sini kita cari jaraknya ya. Yang pertama kita urutkan terlebih dahulu. Diketahui kecepatannya itu 150 km per jam, waktunya itu 120 detik atau 2 menit, atau dirubah ke dalam jam 2/60, atau sama dengan 1/30 jam. Jadi dari detik dirubah ke dalam jam terlebih dahulu, dan kemudian ditanyakannya itu jarak. Nah, kita langsung tulis jawab. Kemudian rumusnya itu S sama dengan Pi dikali T, atau sama dengan kecepatan 150 km dikali 1/30. Nah, sama dengan yaitu 150 dikali 1/30 sama dengan 5. Nah, dapat kita simpulkan, jadi jarak atau panjang lintasannya adalah 5 km. Nah, seperti itu ya. Adik-adik mudah-mudahan dapat memahami dengan baik. Nah, itulah materi mengenai pembahasan tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Semoga dapat bermanfaat buat adik-adik dan teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan dukung channel ini agar dapat terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.